Halo guys dan selamat datang lagi di channel Gua Glenn Juliver, Sexiest Man Alive. Dan hari ini gue ditemenin oleh the one and only pacarku tercinta. Vanessa Sevilla. For your information, Vanessa Sevilla punya channel loh. Aku punya channel YouTube baru. Ntar linknya di bawah. Iya, gue taruh Link di video barunya. link. Dan ini udah highly requested banget ya. Kalian pengen aku untuk sharing my paranormal experiences. Jadi pertama kali gue kira ini kayak sebuah challenge atau apa gitu, dan ternyata bukan. Jadi gue search paranormal experience, dan yang gue temuin ya itu benar-benar story time gitu. Jadi ya seseorang bercerita tentang pengalaman-pengalaman tentang Melihat hantu. iya, melihat hantu atau diganggu hantu, atau mungkin pernah dengar saudaranya pernah diganggu hantu, something like that. Dan semua ini terjadi ya Kebanyakan di rumah dia. di rumah ini, dan my experience mostly is in this room, ya di kamar ini. Jadi makanya itu alasan kenapa gue rekamnya siang-siang, biar siapa tahu ntar gue tidur malam-malam diganggu, kan gak enak gitu. Lagi syuting mendadak ada suara yang masuk ke audio, kan gak enak. So let's begin. Kita akan mulai dari cerita pertama aku. Jadi ini terjadi kurang lebih setahun yang lalu udah lah ya, tahun 2016 awal gitu kalau nggak salah. Jadi gue pertama kali cerita ke dia. Jadi itu kurang lebih pagi, ini nggak malam loh kejadiannya. Jadi pagi, kurang lebih jam 10 gitu. Gue biasa bangun pagi, mau mandi dan siap-siap mau ke rumah Vanessa, karena biasa ama atau neneknya masak untuk aku, dan biasa kami makan di sana. Jadi gue lagi siap-siap, lagi mandi. Kan gue mandi itu biasa selalu pakai kolor, karena pintu WC gue nggak ada kuncinya, dan biasa pintu gue buka karena biasa jam segitu nyokap gue masuk susun baju. Jadi kebetulan nyokap gue masuk ke kamar aku, seperti biasa susun baju, dan gue pun ngeliat nyokap gue susun baju. Terus gue mandi, gue bilang, Mi, udah pulang. Terus ya kami kayak ngobrol kayak biasa gitu. Terus gue bilang, Mi tutupin pintu dong, ya karena gue pengen lepas kolor, mau bersihin bagian dalam gue gitu loh. Jadi gue minta tutup pintunya, gue bersihin bagian dalam gue. Gue selesai mandi, gue keluar, gue liat nyokap gue udah nggak ada. Berarti sudah selesai susun baju. Terus gue keluar, gue tanya ke pembantu gue, Mbak udah bawa masuk koper mami? Jadi kenapa gue nanyain gitu, karena nyokap gue itu masih berangkat. Jadi gue kira hari itu dia baru pulang, langsung susun baju gue. Memang biasanya kegiatan nyokap gue kalau pulang ya beresin baju gue gitu loh. Dan apparently she's not here. Nyokap gue masih di Jakarta dan belum pulang. Jadi what? Gue ngobrol sama siapa selama ini? Gue mandi, gue ngobrol bener-bener ngerasa itu nyokap gue. Dan dia jawab juga. Iya, dan kan? dia ngejawab dengan santai, dan dia ya bener-bener kayak nyokap gue. Nah itu muka itu kan. Bener-bener satu badan itu nyokap gue. Nah dari situ gue, oh my gosh. Gue kayak okay, fuck, gue kena prank sama hantu. So yeah, that's my first paranormal experience. Dan gue akan cerita satu lagi, tapi nanti setelah cerita Reza. Dan satu lagi ini baru terjadi kurang lebih 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, iya. Ya, 2 hari yang lalu, tepat 2 hari yang lalu. Jadi sekarang kita akan mendengar paranormal experience yang dialami oleh Vanessa yang juga di rumah ini. Silakan. Waktu itu udah lumayan lama sih, setahun yang lalu juga kira-kira nggak. Kayaknya mau 2 tahun deh malah. Udah mau 2 Kayaknya tahun. udah mau 2 tahun deh. Pokoknya nggak tahu deh, udah lumayan lama. Kan aku sama Glenn pergi dari rumah Glenn kan, keluar terus balik terus di rumah Glenn itu ada 2 jendela besar gitu kanan kiri di lantai atasnya. Dan aku pas mau balik dan berhenti di depan pagarnya Glenn, biasanya tunggu pembantunya bukaan, tunggu mbaknya buka pagar, jadi kami tunggu di situ. Terus ada orang lewat di jendela yang bagian kiri, kalau nggak salah bagian kiri. Aku nanya Glenn, Glenn itu siapa yang di atas yang lewat? Kan cewek gitu, dia pakai baju putih, terus rambutnya panjang. Jadi aku nanya itu siapa yang lewat, tuh Glenn bilang nggak ada yang siapa-siapa yang lewat kan. Terus Glenn bilang, lagian itu tuh gimana ya, dia posisinya itu bawahnya itu nggak ada lantai gitu. Gimana ya? Ntar aku tunjukin fotonya deh ya. Ntar ada fotonya. Susah sih jelasinnya gimana. Nih coba kasih mereka lihat fotonya dulu ya. Nah, gini. Nah, dia jadi kondisinya gini. Jadi fotonya tuh jadi lokasinya tuh gimana ya? Itu lantai 2. Dan lantai 2 itu ada bolongan gitu. Jadi untuk kayak sejenis balkon indoor. Balkon indoor di mana orang lantai 2 bisa lihat ke bawah, dan jendelanya pas di depannya gitu loh. Jadi kayak ini jendela, nah nggak ada lantainya. Jadi VS lihat orang lewat. Padahal bawahnya tuh nggak ada lantai. Bawahnya nggak ada lantai, langsung ke lantai 1 kan. Tuh
Tuh aku bingung, terus Glenn bilang nggak lah, perasaan kamu aja. Iya, dan Ya damn. gimana, tapi aku bener-bener Glenn bilang gitu, tapi aku ngeliatnya tuh bener-bener kayak beneran gitu, ada yang lewat gitu. Ya kayak cewek gitu yang lewat. Dan by the way, for your information, cici gua waktu masih tinggal di sini juga sering nampak ada hantu cewek, dan itu juga di lantai atas. Anaknya juga. Iya, dan oh iya. Ponakan Iya, ini gua, cerita dari ya, gue ceritain dari keponakan gue nih ya. Jadi keponakan gue lagi turun dari tangga ke lantai 1. Kan kamar gue di lantai 1 nih. Jadi dia naik ke atas, terus dia turun ke bawah, dia bilang ke aku. Dia, aku itu paman ya bahasa Cinanya. Aku. Jenjen, namanya Jenjen, nama ponakan gue cewek. Waktu itu masih umur 3 tahun. Jadi dia bilang, aku. Jenjen ngelihat ada cici-cici cantik pakai lipstick turun dari tangga. Gue langsung like, Oke, Jen, masuk ke kamar. Itu jam 12 malam kalau nggak salah ya. Lewat. Wah. Sekarang cerita kedua gue. Cerita my paranormal experiences yang baru terjadi 2 hari yang lalu, tepat di kamar ini juga. Jadi ceritanya bokap gue kan sering pergi sama teman-temannya sampai malam gitu. Jadi kemarin ini kita backstory-nya sedikit ya. 2 hari sebelum 2 hari yang lalu, berarti 4 hari yang lalu, gue itu selama 2 hari nginep di rumah Vanessa. Karena Glenn berangkat. Nyokap gue lagi berangkat, jadi kayak rumah nggak ada yang ngurus. Jadi nyokap gue juga pesen, udah lu nginep di rumah Vanessa dulu aja. Jadi gue nginep di rumah Vanessa sama 2 hari. Terus gue pikir yaudah deh, gue mau pulang deh, udah 2 hari nginep nih. Pulang mau nginep di rumah, dan everything goes well, nggak ada yang salah sama sekali malam itu. Dan ya jam 12 malam bokap gue gedor. Glenn, bener-bener suara bokap gue manggil Glenn Di pintu. iya, di pintu yang situ. Posisi Glenn lagi Posisi nonton YouTube. Gue lagi nonton YouTube di sini, lagi nge-chill, lagi kayak ya gimana kegiatan gue kok malam ya, gue nonton YouTube gitu. Bukan YouTube gue nggak psikopat itu ya, gue nonton video YouTube orang lain. Jadi Glenn, ya gue kayak udah mager gitu aja, kayak gimana lu lagi mager-magernya mau berdiri, lu lagi mager-magernya mau ngobrol, lagi kayak pengen nge-chill aja ya. Jadi gue pura-pura kayak me time gitu. Iya, pengen kayak this is my me time. Karena gitu selama 2 hari itu kan dia nginep di rumahku, jadi rame gitu. Rame, jadi kayak bener-bener ingin, lagi pengen sendiri. Jadi gue nggak jawab, jadi gue kayak pura-pura udah tidur gitu. Sampai kurang lebih kayak mau 2 menit gitu nah ya. Glenn, banget ya. 2 menitan gitu. Glenn, ya bokap gue manggilnya cuman Glenn gitu. ya Glenn ya bokap gue memang biasa manggilnya bisa sampai 2 menit gitu. Ntar kalau udah 2 menit udah gue nggak bangun baru dia kabur, baru dia cabut gitu loh. Nah akhirnya dia cabut. Oke, gue bisa me time lagi. Gue nonton sampai ketiduran, pagi-pagi bangun. Gue liat bokap gue mobilnya ada udah di atas, karena kamar bokap gue di atas. Dan gue nanya ke pembantu gue tuh yang megang remote. Jadi pagar gue itu yang pagar elektrik yang otomatis itu menggunakan remote, nggak bisa buka pakai apa lagi. Dan remote di rumah ini cuma 1 karena remote yang lain hilang apparently. Jadi gue tanya pembantu gue, Mbak, semalam papi pulang jam berapa ya? Jam 12-an udah pulang kan, aku tanya. Bukan itu, jam 11-an aku tanya udah pulang kan. Terus mbak aku bilang, oh enggak, papi pulangnya subuh, jam 3 jam 4-an baru pulang. Dan dari jam 7 sampai jam 3 jam 4 gitu perginya. Jadi nggak ada pulang-pulang lagi. Dan kalaupun pulang nggak mungkin bisa masuk sini karena yang pegang remote yang pegang remote cuma pembantu Glenn. Gue langsung kayak connect. Wow, gue langsung kayak flashback sama cerita gue yang sama nyokap gue tadi yang di kamar mandi. Gue langsung kayak, oke, kayaknya ini hantunya sama deh. Kayaknya dia nyamar jadi. Dan gue bayangin, coba kalian bayangin kalau gue buka itu pintu. Dan apa? Untung Glenn gak buka. Iya, untung gue gak buka. Bayangin kalau gue buka. Kalau gue buka pintu itu, entah apa yang terjadi malam itu. Atau kayak udah ada firasat yang nggak mau buka gitu. Untung gue nggak buka loh. Gue lagi pingin bener-bener kayak gue kayak bersih keras banget. Gue mau me time, gue mau sendirian gitu loh. Bayangin kok gue, bokap gue manggil, apa pi? Cekaknya. Wow, sorry kok kaget. Kayak freak banget gitu loh. Ya, banyak lagi sebenarnya paranormal experiences gue, but lebih tepatnya di rumah Glenn banyak sih. Iya, ada juga legenda kamar ini, tapi gue nggak akan ceritain sekarang. Kita simpan untuk paranormal experience berikutnya. Jadi kalau kalian suka sama paranormal experiences begini, komen, kasih tahu gue suka nih bang, dan like dan share ke teman-teman semua, dan subscribe. Bahkan di mobil Glenn. Iya, bahkan di mobil gue. Banyak gue paranormal experiences. Dan sejujurnya gue malu mau cerita, ntar gue dibilang pembohong atau apa gitu. Sebenarnya enggak sih. That's our paranormal experiences.
Dan thank you Vanessa Sevilla sudah joining us today. Thank you for joining us. So yeah, thank you for watching. Thank you for hanging out and spending time with us today. I hope you guys enjoyed it. Kalian suka nggak? Tanya, suka nggak? Suka nggak? Kau suka komen? Ya. Oh ya, komen lagi. Lebih serem cerita aku atau cerita VS? Oke, keren deh. Kayaknya aku deh ya. Lebih kayak lebih real gitu. Oke. So yeah. Cause this too will end. Peace out.